Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi saraha sudurana lil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumid dawam amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang saya muliakan. Baik, kita beri judul ceramah singkat kita pada kali ini ialah ikhlas menyelamatkan diri dari mara bahaya. Diceritakan dalam hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa pada zaman dahulu ada 3 orang manusia yang terjebak di dalam sebuah gua batu. Lantaran hari hujan sangat lebat, ketiga orang itu terjebak di dalam gua batu. Pertama, yang terjebak itu adalah orang yang taat kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, seorang pemuda yang menjauhi perbuatan zina. Sedangkan yang ketiga, seorang pemimpin atau pedagang yang sangat peduli dengan mitra kerjanya. Ketika mereka bertiga terjebak di goa batu tersebut, pintu goa tersebut ditutup oleh batu yang besar. Mereka bertiga berusaha mendorong batu itu. Mereka sudah berdaya upaya mengeluarkan tenaga ekstra untuk mendorong batu itu. Ternyata usaha mereka sia-sia. Tenaga mereka habis terkuras dan mereka tidak lagi berdaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang saya muliakan, apalagi yang harus mereka lakukan setelah mereka melakukan usaha, setelah mereka melakukan ikhtiar, lalu yang ketiga mereka lakukan doa. Orang yang taat kepada orang tua ini berdoa kepada Allah. Isinya, ya Allah, ya Rabb, saya adalah orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Saya mempunyai ternak, ya Allah. Saya perah susunya. Lalu saya berikan minum kepada seluruh keluarga saya. Tapi yang paling saya dahulukan adalah kepada kedua orang tua saya yang sudah tua renta. Suatu hari saya terlambat pulang, ya Allah. Orang tua saya tertidur. Saya ingin memberikan susu kepadanya, sementara anak-anak saya menangis. Namun tetap orang tua saya tunggu, ya Allah, bangun, baru saya berikan susu tersebut kepada anak-anak saya. Kalau amal ini, ya Allah, Allahumma in kunta fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fafarid anna ma fihi min hazihi sahra. Ya Allah, ya Rabb, kalau seandainya amal ini Engkau ridhoi, ya Allah, lepaskan kami dari batu yang ada di depan gua itu. Dengan izin Allah, batu tersebut bergeser sepertiga.
Lalu giliran anak muda ini berdoa. Giliran saya lagi, Pak. Ya Allah, saya punya sepupu ya Allah. Cantik memikat ya Allah. Dan saya naksir kepadanya, tertarik saya kepadanya ya Allah, karena kecantikannya. Lalu datang setan menggoda saya ajak anak paman saya ini berzina ya Allah. Tapi dia tidak mau. Padahal dia saat itu sangat membutuhkan bantuan saya karena kelaparannya ya Allah. Apa katanya ketika kami ingin melakukan perbuatan terkutuk itu? Dia berkata, jangan kau lakukan itu kecuali dengan cara yang halal. Lalu saya lepaskan anak paman saya ya Allah. Saya beri dia uang 100 dinar. Kalau amal saya ini betul-betul kau ridhoi ya Allah, tolong lepaskan kami dari musibah ini. Allahumma in kana fa'altu zalika ibtigha'a wajhika ya Rabb fafarid anna ma nahnu fihi min hazihi sahra. Kalau amal ini betul-betul mencari ridhomu ya Allah, tolong lepaskan kami dari musibah yang begini ya Rabb. Batu itu pun bergeser. Sudah 2/3. Cuma mereka belum bisa keluar. Sekarang giliran Bapak. Lalu Bapak ini berdoa, ya Rabb, saya banyak mempunyai ternak ya Allah. Dan saya punya karyawan ya Allah. Lalu suatu hari karyawan saya ini tidak mengambil gajinya. Lalu gaji tersebut saya tasarrufkan ya Allah, saya perdagangkan, saya perniagakan ya Allah. Saya belikan ke ternak-ternak itu beranak pinak ya Allah. Suatu hari dia datang kepada saya, mau meminta gajinya. Saya bawa dia ke kandang ternak, inilah gajimu selama ini. Dia berkata, kok Bapak meledek saya, menghina saya? Saya berkata kepadanya, ya Allah, saya bukan menghina kamu, tapi gajimu yang bulan itu saya tasarrufkan di jalan Allah. Dan inilah hasilnya, silakan kau ambil semua. Ya Allah, kalau memang amal ini ikhlas demi ridhomu, fafarid anna ma nahnu fihi min hazihi sahra. Kalau betul ya Allah amal ini karena ridhomu, tolong lepaskan kami dari bencana ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah, ketiga orang itu terlepas dari bencana tersebut. Jadi peranan niat sungguh sangat penting dalam kehidupan kita. Setelah kita melakukan yang namanya usaha, lalu usaha tadi kita bumbui dengan ikhtiar, siap itu kita berdoa, dan yang keempat kita bertawakal kepada Allah. Kalau berhasil, tidak lupa diri, dan kalau gagal tidak putus asa. Oh saya, ya Allah, ingin menjadi tentara, misalnya. Tentu harus ada usaha. Apa usahanya? Masuk sekolah. Akademi militer. Masa? Itu namanya usaha. Sekolah. Dipilih apa? Akademi militer. Itu namanya ikhtiar. Sudah berhasil lolos masuk akademi militer, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Rabb, saya sudah ada usaha, saya sudah ada ikhtiar masuk akademi militer ya Allah ya Rabb, dan saya ingin menjadi tentara yang beriman ya Allah, tentara yang dekat kepadamu ya Rabb. Itu doa. Lalu setelah ketiga rantai ini disatukan, ada rantai yang keempat namanya tawakal. Berhasil lolos dari akademi militer, menjadi tentara, pangkat misalnya letnan 2. Dia tidak lupa diri. Dia tetap TNI yang dekat dengan rakyatnya. Dan kalau gagal, dia akan berusaha lagi semaksimal yang dia mampu. Ini hadirin yang saya muliakan, jangan kita cepat putus asa
Karena orang yang putus asa itu adalah orang yang sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.